Ketika membahas ekonomi, kita sering mendengar istilah mikro dan makro. Ternyata keduanya merupakan cabang ilmu ekonomi yang sama-sama penting. Secara pengertian, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sementara ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh atau agregat, seperti jumlah uang beredar, pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Baik ekonomi mikro maupun makro penting untuk mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam lingkup kecil dan negara, bahkan juga dalam lingkup internasional yang lebih luas. Keduanya juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Meski demikian, ekonomi mikro berbeda dengan ekonomi makro. Berikut perbedaan di antara keduanya yang harus diketahui. Let's talk about it. Yang pertama, aspek analisis. Dari penggunaan istilahnya, mikro dengan makro sudah memiliki perbedaan dalam cakupan atau ruang lingkup yang dipelajari. Ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil atau sempit. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Ekonomi mikro difokuskan pada aspek analisis atau variabel-variabel ekonomi seperti teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, elastisitas, analisis biaya dan manfaat, mode-mode pasar, industri, perilaku konsumen, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Adapun variabel-variabel yang menjadi aspek analisis dalam ekonomi makro meliputi investasi, pendapatan nasional, pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi, moneter, neraca pembayaran, dan lainnya. Yang kedua, konsep dasar ekonomi makro dan mikro. Ilmu ekonomi memiliki konsep dan variabel yang begitu luas. Bahkan meski sudah dibagi dalam dua cabang ilmu ekonomi, mikro dan makro. Namun dari variabel-variabel yang dipelajari, baik pada ekonomi mikro maupun makro, masing-masing memiliki konsep dasar yang menjadi titik perbedaan di antara keduanya. Ekonomi mikro fokus pada tiga konsep dasar teori, yakni teori produksi, teori harga, dan teori distribusi. Sementara konsep dasar yang menjadi fokus bahasan dalam ekonomi makro meliputi keluaran atau output, pendapatan atau income, pengangguran, dan inflasi, serta deflasi. Adapun penjelasan dari masing-masing hal ini yakni sebagai berikut. Mikro, tentang teori produksi. Keberadaan barang dan jasa menjadi intisari dalam kegiatan ekonomi, utamanya pada lingkup mikro. Barang dan jasa tentu saja tak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus diproduksi. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman tentang teori produksi yang berkaitan dengan kuantitas dan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian teori harga. Harga berperan penting dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa. Selain itu, harga juga mempermudah dalam proses transaksi ekonomi. Harga berkaitan erat dengan interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Jadi penentuan harga suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh tingkat permintaan konsumen dan penawaran oleh produsen terhadap barang atau jasa tersebut. Oleh sebab itu, harga bisa jadi fluktuatif. Kemudian teori distribusi. Di balik produksi barang dan jasa, ada modal untuk pengadaan bahan baku lainnya. Tak hanya itu, ada pula tenaga kerja yang harus mendapatkan upah. Nah, teori distribusi menitik beratkan pada bahasan seputar aspek-aspek tersebut. Distribusi juga dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan pemasaran atau marketing atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada proses ini, muncul rantai distribusi yang melibatkan peran dari distributor, pedagang grosir, dan juga retail. Oke, sekarang kita lihat makro. Di makro kita akan lihat tentang keluaran atau output dan pendapatan atau income. Output dan pendapatan dalam ekonomi makro tentu bukan dalam lingkup perusahaan, tapi nasional. Estimasi keluaran mencakup total nilai dari produksi nasional secara keseluruhan. Adapun untuk pendapatan total hasil penjualan produksi nasional. Jadi output seringkali menjadi cerminan pendapatan. Demikian pula sebaliknya. Ukuran output secara makro adalah produk domestik bruto atau PDB. Tinggi rendahnya PDB suatu negara dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, akumulasi modal, dan kualitas sumber daya manusia. Jika suatu negara mampu mengadopsi teknologi canggih, memiliki akumulasi modal yang tinggi, dan tingkat pendidikan yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka akan memiliki PDB yang tinggi pula.
Hal ini berlaku sebaliknya. Nah, kita lihat pengangguran. Diakui atau tidak, masalah pengangguran atau kesempatan kerja menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh suatu negara. Semakin rendahnya kesempatan kerja yang tersedia berakibat pada tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut. Hubungan hal ini dengan ekonomi makro, yakni karena jika tingkat pengangguran tinggi, maka beban negara semakin berat dan pertumbuhan ekonomi lambat karena produksi nasional rendah. Selain itu, pengangguran juga berdampak pada tingkat daya beli masyarakat yang rendah, sehingga mengakibatkan lesunya perekonomian suatu negara. Kemudian tentang inflasi dan deflasi. Soal inflasi dan deflasi berkaitan dengan moneter. Inflasi merupakan kenaikan harga umum, sedangkan deflasi kebalikannya, yakni penurunan harga. Perubahan harga yang begitu drastis, baik inflasi maupun deflasi, berisiko pada terjadinya krisis perekonomian negara secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penting untuk menstabilkan tingkat harga dengan mengeluarkan kebijakan moneter, seperti pengendalian jumlah uang beredar, menaikkan tingkat suku bunga, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, kita lihat tentang tujuan analisis. Ditinjau dari tujuan analisisnya, ekonomi mikro berbeda dengan makro. Ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya baik berupa modal, peralatan maupun tenaga kerja agar diperoleh kombinasi yang tepat sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Adapun tujuan analisis pada ekonomi makro yaitu lebih menitik beratkan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara agregat atau menyeluruh baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, baik ekonomi mikro maupun makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam membahas suatu perekonomian, tidak bisa hanya dengan indikator ekonomi mikro atau makro saja, tetapi keduanya. So, ekonomi mikro menjadi cikal bakal ekonomi makro. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.